Kejadiannya sudah cukup lama ya? Iya, udah cukup lama. Ributnya itu sudah cukup lama ya? Iya, dari aku hamil 2 bulan. Dan sampai sekarang kamu merasa kamu belum diceraikan? Belum. Jadi tahun ini tuh 19 tahun. Oh, dapat daun muda. Iya, dan udah punya anak. Oh, dia juga janda juga? Kan suamiku alasannya ngomong ke aku tuh poligami itu mau menolong janda. Dari hamil aku diperlakukan seperti itu. Dia udah rebut suami aku. Dia udah rebut hak anak-anak aku. Dia mau apa lagi gitu dari aku. Itu yang bikin aku ya kurang ajar banget ini perempuan. Apa yang kamu pengen sampaikan dengan dia? Buat kamu, stop kamu ambil hak anak-anak aku. Kalau kamu emang mau dengan suami saya, silakan ambil. Tapi jangan kamu hancurin kehidupan saya dan anak-anak saya. Stop semuanya. Jangan lagi kamu ganggu usik kehidupan aku. Cukup dengan tanya dokter Richard. Septi Puspawati. Iya. Istri dari? Ayah Ibrahim. Masih? Masih. Beneran masih? Masih. Mau Katanya bukti? dia sudah diceraikan. Enggak, masih di pengadilan agama tuh aku masih, di negara tuh aku masih resmi istrinya. Jadi kalau maksudnya diceraikan versinya agama itu apa? Cuma ngomong, kamu saya ceraikan, seperti itu aja? Sebenarnya gini dok, yang aku tuh ya, dia kan di videonya dia tuh dia klarifikasi kalau misalnya aku dalam proses perceraian, terus baru ketahuan aku hamil. Itu kan versinya dia. Kalau di versinya aku, kita tuh semua baik-baik aja dan kita tuh nggak ada apa-apa. Bahkan 1 bulan sebelumnya kita tuh merayakan hari ulang tahunnya dia dan keluarga besar. Jadi emang udah nggak ada apa-apa, nggak ada. Kalau misalnya cekcok dalam rumah tangga kan biasa ya. Cuma tidak ada kata talak, tidak ada apa. Pokoknya kita udah masih baik-baik aja. Dan beliau dan aku pun tahu aku lagi hamil, aku kasih USG-nya nih, aku lagi hamil, kata aku lagi hamil, sekarang usia kandungan 1 bulan. Usia kandungan 1 bulan, oh iya kita pelukan. Hamil anak ketiga ya? Iya, hamil anak ketiga. Kita pelukan, kita senang-senang gitu. Maksudnya ya lo nggak nyangka ya, akhirnya selama 4 tahun kosong, 4 tahun ada lagi dikasih keturunan lagi gitu. Kita udah baik aja, nggak ada apa-apa. Dan yang dia ngomong pengen talak aku, pengen cerai sama aku setelah ada perempuan itu. Oke, tapi itu cuma omongan aja jadi? Nggak ada surat, nggak ada apa-apa? Nggak ada, emang nggak ada talak. Jadi, nah udah gitu salah satu pegawai motoin, teh kita lagi di pengadilan agama. Pas aku udah 2 bulan lebih kandungan, itu emang cekcok karena suami itu di situ tiba-tiba berubah 180 derajat dan aku pun jadi nggak kenal sama dia gitu, nggak kenal siapa dia, jadi berubah. Kita coba susun dari awal ya semuanya ya, tapi tenangin dulu, minum dulu, santai dulu, minum dulu. Aku pengen kasih tau kalian, aku nggak kenal dengan Ayah Ibrahim, aku juga nggak kenal dengan Mbak Septi. Tapi pada suatu hari Pak Ustadz telepon aku. Dokter Richard tolong dibantu katanya. Dan kalau di kamusku, kalau Pak Ustadz atau seorang Romo telepon aku nggak berani bantah sedikit pun. Aku nggak bantu, aku nggak mau bantah. Aku bilang, siap bantu, aku bilang ya. Ini ada orang yang Septi juga butuh tempat untuk curhat, untuk berbicara katanya. Oke, saya persilakan di sini. Mungkin kita cerita dari awal kali ya. Sudah menikah berapa lama, Septi? Menikah berarti 11 tahun. Sudah 11 tahun? Anak? Anak tuh paling besar 9 tahun. Oh, cowok cewek? Cewek. Cewek semua? Iya, cewek semua. Masih pada kecil-kecil. Oh, 9 tahun? 9 tahun, 5 tahun. 5 tahun? Yang kecil 10 bulan. Oh, 10 bulan. Oke. Oh, berarti ini kejadiannya sudah cukup lama ya? Iya, udah cukup lama. Ributnya itu sudah cukup lama ya? Iya, dari aku hamil 2 bulan. Dan sampai sekarang kamu merasa kamu belum diceraikan? Belum. Masih suami istri berarti? Iya, aku ngerasanya masih kayak gitu, suami istri. Sudah ada sidang di pengadilan agama belum? Yang terakhir itu sidang pas udah melahirkan. Pas udah 2 bulan aku melahirkan. Baru ada gugatan perceraian dari dia. Oke, dan endingnya? Endingnya dia tarik lagi. Dia tarik? Iya. Loh,
katanya dia mau menurutkan dia waktu itu nggak datang. Kalau misalnya aku kooperatif ya dari pas awal panggilan aku selalu datang. Bahkan aku tuh datang setiap ke pengadilan ditemenin sama ibu kandungnya dia sendiri, sama keluarganya suami iya? sendiri. Iya. Iya. Oke, dan dia tarik laporan itu. Iya, dia tarik. Alasan dari pengacaranya dia memperbaiki rumah tangga. Dia bilang seperti itu. Iya. Oke. Nanti kita bahas ke sana ya. Kita susun pelan-pelan ya. Jadi 11 tahun pernikahan kamu bagaimana sih dengan si Aya? Aku tuh ngerintis sama dia tuh dari benar-benar titik nol. Aku jualan pinggir jalan sama dia. Pokoknya benar-benar dari titik terendah sampai akhirnya dia jadi YouTuber itu. Kita jalan tadinya dia itu bukan siapa-siapa. Bukan. Jadi kamu nemenin dia merintis dari nol. Iya. Dari kita tuh jualan kayak makaroni yang bumbu-bumbu gitu ada di pinggir jalan gitu. Terus kita tuh jual sate seafood. Jual sate seafood, ayam geprek, pokoknya semua kita lakuin aja gitu. Maksudnya biar buat makan sehari-hari lah kita gitu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah cukup. Akhirnya dia jadi konten kreator ini ya. Iya. YouTube dan juga TikTok. YouTube dan TikTok. Apa sih kontennya? Aku nggak perhatiin ya. Apa sih konten dia? Kalau misalnya dulu dia tuh di YouTube suka prank-prank gitu, prank taksi online. Ya di itu prank taksi online. Oke, kalau di TikTok? Di TikTok kebanyakannya dia kayak apa ya? Kayak konten sedekah kayak gitu, terus sambung ayat. Oh, berbagi. Konten berbagi, giveaway. Iya, Oke, kayak gitu. itu konten yang paling mudah untuk naik ya. Gitu ya. Sama konten? Sambung ayat Al-Quran. Berarti agamanya kuat? Iya, kayaknya. Lah. Sepertinya seperti itu. Oke, selama 11 tahun bagaimana sih sosok si Aya di mata kamu? Dia tuh baik banget, perhatian banget sama keluarga. Dia tuh paling nggak bisa jauh dari anak. Jadi kalau misalnya dia ada tawaran job keluar kota, dia selalu nggak mau. Banyaknya menolak karena dia nggak mau jauh dari anak. Jadi karena kalau syuting juga kan, kalau dia syuting selalu dekat rumah ya, kadang-kadang dekat rumah. Si anak tuh suka digendong, anak yang kedua ya. Anak tuh suka digendong kayak gitu. Jadi suka dibawa-bawa, nggak pernah bisa jauh dari anak. Baik banget terus sama ibunya, sama keluarganya. Pokoknya benar-benar sayang banget sama keluarga. Dan dia kalau punya rezeki, punya apa tuh nggak pernah sayang duit gitu. Ya udah dia bagiin aja gitu. Orangnya kayak gitu. Kalau dengan kamu? Sama. Berarti sosok suami yang baik? Iya baik. Buat aku yang udahlah sempurna banget. Buat aku udah sempurna banget. Buat kamu sempurna banget. Dan akhirnya kejadian ini dimulai dari mana? Dia tuh kan, dia tuh suka bikin kontennya yang suka sama perempuan-perempuan gitu loh. Kayak taksi online kan. Terus dia jadi kayak pura-pura jadi gembel. Terus ada si perempuan korban-korbannya, target-targetnya. Nah baru awalnya dari talent. Oke. Ceweknya ini talentnya. Talent. Jadi syuting bareng, yang kayak gitu-gitu. Jadi masuknya dari situ. Oke, terus akhirnya itu kapan itu? Perempuan itu masuk di tahun 2023 tahun kemarin. 2023. Cuma aku pernah kepergok chat mereka tuh di bulan Desember 2022. Akhir tahun aku pernah lihat chatnya, cuman yang udah tinggal ada fotonya doang, jadi chatnya udah kehapus. Di situ aku udah nggak curiga juga sih, kok ini ada curiganya dikit. Kok ini fotonya ada, cuma chatnya nggak ada. Padahal kan suka ada tuh yang misalnya terus diarsip. Oke. Diarsipin gitu. Diarsip dan suka clear chat gitu ya? Nah gitu, clear chat. Kan aku gaptek banget. Jadi iya, aku jarang periksa handphone suami. Cuma kadang kalau misalnya ada feeling gitu ya, terus pengen lihat lah gitu. Taunya emang perempuan itu tuh ada di situ. Oke, kamu kenal nggak? Enggak. Ini siapa? Ini yang jadi istri dia sekarang? Istri yang kedua berarti kan? Iya, istri Siri. Istri Siri dia yang sekarang? Itu yang konten dia? Ini yang teman konten dia dulu? Iya, Oke, terus bagaimana selanjutnya? Nah, awal pas perempuan itu masuk, yang ngomongnya itu talent, tapi semenjak perempuan itu masuk, jadi dia tuh yang biasanya Sabtu Minggu sama anak gitu ya. Biasanya kalau misalnya pulang syuting jam 6, jam 7 dia udah pulang. Tapi kan kok jadi bareng-bareng terus nih sama si perempuan ini tuh. Jadi kemana-mana selalu bareng, jadi pulang malam, nongkrong. Jadi si perempuan ini selalu ada. Dan hari Minggu pun dia jadi syuting karena ada perempuan ini yang waktunya buat anak biasanya. Yuk kita main kemana, tapi jadi sibuk aja, jadi kayak gimana ya kalau misalnya jadi berubah ya? Iya, jadi berubah kayak kalau misalnya itu kayak puber lagi gitu nggak sih? Kayak kelihatannya.
Ibu benar Terus, gitu. selanjutnya? Kelihatan banget. Sifat dengan kamu, dengan anak-anak berubah? Berubah jadi cuek. Terus feeling juga jadi nggak enak aja. Feeling nggak enak. Aku tanyain, sebenarnya udah banyak sih yang maksudnya hati-hati, katanya hati-hati sama perempuan ini, katanya gitu. Kamu harus banyak cari tahu siapa ini perempuan, katanya gitu. Yang pas awal-awal mereka dekat, aku tuh ya nggak pernah suudon sama suami, ya udahlah apaan sih cuma talent gitu. Mungkin kalau misalnya mau syuting juga bareng-bareng kan lagi sama kru juga nggak berdua gitu kan. Aku pikirnya kayak gitu. Cuma udah sering nggak banyak sih, ada beberapa yang memperingati aku gitu, hati-hati kayak gitu. Dan akhirnya ketahuannya itu salah satu pegawai yang ngebuka perselingkuhan mereka akhirnya bocor ke aku, Kak sebenarnya gini katanya. Jadi nge-DM itu ke Instagram aku, kalau suami kamu sama si perempuan itu tuh udah ada affair katanya, ada perselingkuhan. Mereka tuh deket banget, mereka tuh gini. Aku tuh kasihan sama kamu katanya, aku kasihan sama kamu. Kamunya dia, maksudnya kamu tuh harus buka mata. Tuh lihat tuh laki lu tuh gitu sama si perempuan itu gitu kan ya. Terus aku kaget kan pas di situ, soalnya dia baru ngomong aja kan belum ada bukti. Aku belum ada bukti dokter, aku nggak tahu gitu ya. Ya udah percaya nggak percaya. Nah besoknya hari ini nih si pegawai itu DM aku, besoknya si pegawai itu dipecat. Oh, oke. Iya, nggak tahu ternyata kayaknya Instagram aku tuh bisa nyambung gitu. Ke suami. Iya, aku nggak tahu. Dan suami kamu tahu dan langsung dipecat karyawan tersebut. Iya, langsung dikeluarin. Oke. Katanya itu udah fitnah kayak gitulah, fitnah kayak gitu. Pada akhirnya tuh si perempuan itu, si AM ini yang deket sama suami aku, dia tuh suka posting di TikToknya gitu. Dan karyawan tuh banyak gitu ya. Jadi yang di belakang ngebel aku ada, teh lihat ini yang gitu-gitu loh. Jadi yang aku tuh nggak pernah nyari tahu, tapi selalu ada yang ngasih tahu. Pas dia lihat, dia tuh lagi joget-joget di mobil aku. Jadi bikin konten-kontennya di mobil gitu, terus yang sama keluarganya. Oh ternyata hari Minggu tuh dia kesini. Jadi kayak udah sama Allah tuh ditunjukin tuh itu suami kamu tuh selingkuh gitu. Selingkuh, tapi tetap ngomongnya talent, tetap tidak mengakui kayak gitu. Dia nggak ngaku. Enggak ngomongnya talent, kamu tuh selalu berpikiran negatif katanya kayak gitu. Itu tuh kita belum cerai, belum ada kata talak dan apa-apa, nggak ada. Oke. Tapi dari klarifikasi yang saya nonton nih ya, ada di TikTok, dikatanya sudah 3 kali pernah menjatuhkan talak ke kamu, sudah 3 kali pernah ngajak kamu cerai. Iya, itu kayak gini ya, Dok. Talak, dia tuh pernah datang ke pengadilan agama pas anak pertama aku nih yang sekarang 9 tahun, dia umur 2 tahun. Itu kan maksudnya pernikahan kita tuh masih yang banyak ini ya, baru menikah pasti ada cekcok apa, dia tuh kayak mudah banget lah gitu ngomong-ngomong kayak gitu. Yaudah kita cerai kan gitu. Oh, kalau ribut selalu ngomong ribut ya, kadang-kadang kayak ngomongnya iya kayak gitu, kayaknya udah ini banget. Udah aja kita cerai. Nah, dia tuh datang ke sana ke pengadilan tapi cuma daftar doang. Tapi daftar doang udah nggak dilanjut lagi, nggak ada lagi. Udah. Terus aku hamil anak kedua. Di usia kandungan aku 8 bulan, aku masih inget. Dia ngomong di itu sih, di WhatsApp, udah kita cerai. 8 bulan itu. Jadi kayaknya kayak mudah banget gitu, mudah banget. Cuman yang setahu aku dari Ustadz Dery, kalau misalnya emang ada talak kayak gitu, kita berhubungan lagi suami istri, itu tuh talak tuh udah nggak ada apa-apanya lagi, jadi udah nggak perujuk. Oke. Jadi aku nggak anggap aja tuh kalau misalnya dia ngomong udah jatuhin talak 3 kali tuh aku nggak ini. Kamu nggak menganggap seperti itu? Enggak, karena setiap udah dia ngomong itu berapa harinya kemudian kita rujuk lagi. Gitu. Oke. Dan akhirnya kejadiannya bagaimana sih? Kamu ketahuannya, benar-benar ketahuannya pas kapan? Pas oh ya, gini awalnya kan nggak ketahuan. Nah si ibu dari perempuan tersebut, Ibu dari selingkuhannya. Iya itu yang Siri itu, dia tuh selalu posting. Jadi kayak kebersamaan si suami aku sama si perempuan itu. Itu kan kadang Bandung tuh sempit ya. Jadi ini tuh suami kamu bukan sih gitu, suka ada yang ngasih tahu. Jadi tuh mereka tuh jadi kayak bikin video kayak prawedding yang gitu-gitu di pantai. Itu aku awal taunya di situ. Di pantai kok kataku berani banget gitu, sampai pegangan tangan gitu, foto-foto kayak gitu. Nah, aku tanyain lah sama suami aku, ini maksudnya apa? Itu lagi syuting ngomongnya.
Ya, lagi syuting. Terus kenapa kok bisa sih si ibunya posting-posting? Ya mungkin bangga aja kali dekat sama artis, ngomongnya gitu. Oke. Si suami itu. Pokoknya nggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya kenapa ketahuan ini mereka udah nikah siri? Mereka sudah nikah siri? Iya. Pada waktu itu? Nikah siri. Jadi pas kandungan aku 2 bulan mereka nikah siri. Waktu kandungan kamu 2 bulan dia sudah nikah siri? Oke. Dia nikah siri gitu. Jadi tahunya tuh karena keluarga selalu menanyakan, kamu tuh sama perempuan itu ada hubungan apa? Nggak ada apa-apa. Ya udah ini orang kayaknya kalau misalnya ditanya kayak gini nggak benar. Jadi kita datangin tuh ke si tempat. Jadi pergi dari rumah suami tuh, dok, pergi dari rumah. Pas kandungan aku 5 bulan dia pergi meninggalkan rumah, meninggalin aku, ninggalin anak-anak. Kamu taunya dia nikah siri kapan? Iya pas baru kebongkar tuh setelah aku lahir 50 hari kayaknya. Baru kebongkar? Baru kebongkar semuanya. Kebayangkan di saat aku harus menyusui anak aku gitu, tiba-tiba air ASI aku juga aku nggak bisa kasih karena mental aku kena kayaknya stres. Gitu. Kamu baru tahu dia sudah nikah dengan perempuan itu? Iya, dari selama 2 bulan aku selalu di mental aku kena karena aku selalu dengar perselingkuhan mereka gitu. Jadi si perempuannya itu selalu posting di medsosnya. Apa yang diposting? Ya awal-awalnya tuh kayak cuma sendal gitu, sendal berdua, sendal kakinya dia sama kaki suamiku diposting di foto gitu. Jadi spill tipis-tipis dulu tuh. Tapi kan aku tahu kaki suamiku, tasnya suamiku kan aku tahu, tangannya suamiku kan aku tahu. Dia tuh kayak sengaja gitu. Jadi awalnya dia tuh spill tipis-tipis gitu ya. Ya Allah, selama 9 bulan aku hamil, aku SG belum pernah suamiku nemenin aku. Nggak ditemenin? Enggak sama sekali. Di situ dia ada ngaku bahwa dia sudah nikah lagi? Belum. Kan pas aku udah lahiran baru tahu semua. Itu pun di keluarga mencari tahu. Langsung ke sana ke tempat tinggal si perempuan itu sama suami aku. Jadi udah tinggal bareng sebenarnya. Udah tinggal bareng mereka tuh. Oh, mereka sudah tinggal bersama. Iya, jadi aku kebayangkan aku lagi hamil sama anak, aku lagi hamil mana ngurus anak 2, mental aku terus mereka hancurin gitu. Cuman sampai sekarang juga kelihatannya si perempuan dan keluarganya tidak ada merasa bersalah, dok. Ya kalau mereka merasa bersalah bukan pelakor, Mbak, namanya. Sampai suami kamu nggak ada ngerasa bersalah kah? Kayaknya nggak tahu juga sih. Nggak tahu, pernah minta maaf, cuman aku nggak tahu juga itu benar apa enggaknya. Benar enggaknya nggak tahu aku. Maksudnya dari 2 bulan tuh ya dok, aku dihancurin mental dari usia kandungan 2 bulan gitu. Suami terus-terusan aja kayak aku tuh diteror, disindir-sindir. Ini waktu 2 bulan kenapa? Suami datang minta cerai lagi? Iya kan, itu kan ke pengadilan tuh, yang pas aku 2 bulan. Jadi dia udah tahu aku hamil, baru dia ke pengadilan. Dia sudah tahu nih kamu hamil nih? Iya. Tapi di klarifikasi itu dia bilang dia tidak tahu bahwa kamu hamil. Tahu. Ada saksinya. Kalau misalnya itu pengacaranya dia juga. Kan dia datang ke pengadilan, tapi istri saya lagi hamil. Aduh Pak, nggak bisa. Kalau misalnya istri lagi hamil, sebaiknya jangan dulu dicerai. Nanti kasihan anaknya, nggak ada status ayah. Oh, gitu berarti kan. dia tahu kamu hamil dan dia ceraikan? Iya, datang dia ke panggilan gitu. Yang sebenarnya kayak gitu. Bukan dia nggak tahu aku hamil, dia tahu aku hamil, baru dia ke pengadilan. Tapi akhirnya dicabut lagi? Nah udah kan, itu kan karena nggak jadi itu. Karena orang sana tuh ngomong, Bapak, kalau misalnya Bapak sekarang bercerai, terus nanti istri Bapak melahirkan, kasihan anak Bapak tidak ada status ayah. Karena kan masih aku belum lahir nih, si kartu cerai udah keluar. Berarti kan status anak aku nggak ada ayahnya. Katanya kasihan, kalau mau Bapak tunda dulu setelah istri Bapak melahirkan. 40 hari katanya gitu. Nah dia gugat lagi tuh 40 hari. Tapi jadi membingungkan. Jadi sampai sekarang juga aku nggak tahu gitu dia maunya apa. Jadi pelin-pelan gitu di sana tuh dia cabut lagi perkaranya. Dan akhirnya dia ngomongnya pengen poligami. Akhirnya. Main poligami. Ini kalau misalnya dia minta poligami, kamu mau poligami? Kalau misalnya perempuannya baik-baik, keluarganya baik-baik, dok.
aku nggak apa-apa kalau misalnya emang baik-baik ya keluarganya gitu, perempuannya itu baik-baik, tapi ini sebaliknya banget, jahat banget Dok, jahat banget perempuan ini tuh. Jahat kenapa? Aku udah posting tuh ya semua bukti-buktinya di medsos aku. Oke, ceritakan ulang. Apa yang menurut kamu kejahatnya apa? Ya. Jadi selalu mengganggu. Jadi kalau misalnya suami aku pulang ke rumah nih ya, terakhir pas ulang tahun anak aku tuh Dok ya, ulang tahun anak aku, kita tuh lagi ngerayain ulang tahun anak aku. Dia tuh ngirim makanan ke rumah buat suami aku lewat Gojek. Terus di tempat makannya tuh ditulis semangat ya sayang, love, yang gitu-gitu. Jadi udah emang kayaknya udah ini perempuan tuh udah emang mau menghancurkan rumah tangga aku. Jadi yang aku tebak tuh dia ingin suami sama aku benar-benar bercerai dan suami itu milik dia seutuhnya. Oke. Gitu. Terus yang kalau suami di rumah lagi sakit, kok kan suka ada pulang dia ke rumah. Suami lagi sakit, ngirimin buah-buahan ke rumah. Kan otomatis kalau nggak aku, Bibi kan, otomatis aku tanya dong siapa pengirimnya kayak gitu. Apalagi gua suami, dia ngomongnya kayak namanya ini jadi diplesetin namanya, tapi kayak cuma beda huruf depannya aja, yang gitu dong. Nah pas terakhir suami itu masih pulang dan tidur sama anak-anak aku. Pulang, si perempuan itu kirim baju jam 1:30 pagi. 1:30 pagi ada tamu gitu, ketok-ketok pintu, ternyata dari ojek online gitu. Dia ngirim baju cuma satu style doang sih buat suami. Jadi selalu mengganggu. Yang paling jahatnya, yang aku pernah berantem sama suami aku dan suami aku rekam tuh aku. Jadi dia rekam pas ketika aku sedang marahnya aja. Pas ketika dia lagi marah dia nggak rekam gitu. Jadi seolah tuh aku yang perempuan yang kasar, perempuan yang suka marah-marah. Sekarang gini Dok, siapa yang terima gitu perempuan diselingkuhin ya kan, dikhianatin, dari hamil gitu. Aku tuh yang di situ udah benar-benar emosi banget. Jadi kata-kata kasar aku tuh semua diluapin dan dia rekam. Dan si perempuannya ini kirimin ke sekolah anak aku. Video itu yang paling jahatnya itu dikirim ke sekolah anak aku, ditagin ke orang tua murid. Sengaja. Yang lain. Iya, dengan sengaja. Itu disuruh aku posisi nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, cuma pakai dasaran doang. Yang baru bangun tidur gitu, yang kondisi stres berantakan banget. Dia sengaja nyebarin video itu ke sekolah anak aku sama di tag ke orang tua murid. Itu yang paling jahat. Yang paling jahatnya itu. Katanya dia juga ada ngata-ngatain kamu juga. Sering dia tuh pakai, aku tuh dulu nggak tahu sampai aku banyak yang posting itu katanya ngomongnya zaman sekarang viral gitu, aku nggak tahu ya sampai siapa yang viralin, aku nggak tahu karena aku gaptek banget kan. Ngatain kamu apa? Congcorang, pembantunya itu yang untungnya yang pas laki itu masih ada buktinya, ada yang nanya ini siapanya Kang Ayah ke aku, itu pembantunya. Aku disebut pembantunya Kang Ayah, aku disebut congcorang, aku disebut ibu-ibu gila yang stres. Dari hamil aku diperlakukan seperti itu. Dia udah rebut suami aku, dia udah rebut hak anak-anak aku, dia mau apa lagi gitu dari aku. Itu yang bikin aku ya kurang ajar banget ini perempuan. Sampai dia tuh, jadi suami tuh bawa main anak-anak. Aku tahu kan mau gimana pun dia ayahnya anak-anak aku, nggak akan mungkin aku larang kan. Ya udah aku biarin aja, sok aja bawa anak-anak. Dia bawa anak-anak, ternyata di luar itu perempuan itu ada. Kebayang nggak Dok, anak-anak aku gitu yang masih kecil harus ngelihat sosok perempuan lain selain ibunya sendiri, ya kan? Masih pada kecil banget gitu. Kamu pernah ngomong gak sih dengan ayah kayak ngobrol berdua seperti ini? Maunya kamu apa? Maunya dia apa? Nggak tahu, dia tuh kayak jijik gitu sama aku. Jadi kayak aku ngomong tuh kayak telinganya tuh kayak ada yang tutup, matanya kayak ada tutup, logikanya udah ketutup, nggak bisa, susah. Kamu sudah sampaikan, aku bagaimana, anak-anak ini bagaimana? Udah nggak pernah jawab.
Dia tidak jawab. Ya udah jawab, sering aku peringatin juga. Itu udah sampai 2 kali loh, maksudnya aku kecolongan dia bawa anak dan diketemuin lagi sama perempuan itu, aku kecolongan banget. Terus si perempuan itu tuh selalu dibikin konten dong. Jadi foto di video sama anak aku, terus ngomongnya kayak gini, aduh anaknya lucu-lucu ya, sayang induknya galak. Induk ngomong ke aku. Kayak soal itu anak-anak ayam dan aku tuh ayam gitu kan. Dan bapaknya ngelihat, bapaknya nggak marah. Setiap aku dihinain sama si ibunya perempuan itu, gak ada pembelaan sama sekali buat aku. Suami kamu nggak bela sama sekali. Ibunya wanita itu juga menghina kamu. Banyak banget ya. Menghina apa? Banyak, jadi nyumpahin pas aku kan lagi hamil waktu itu, hati-hati ya kamu nanti lahirannya susah, yang gitu-gitulah, pokoknya mulutnya jahat banget, dasar perempuan jelek. Ibu perempuan itu. Iya. Berarti dia secara nggak langsung juga mendukung bahwa Iya, anaknya iya. menjadi, mohon maaf ya, pelakor dong. Iya, emang mendukung banget, ibunya mendukung banget ibunya, karena waktu itu udah, jadi sebenarnya pihak keluarganya ayah ini udah pernah didatengin ke rumahnya. Ibu ini tuh ayah tuh statusnya masih di negara tuh masih suami Septi, dan sekarang Septi tuh lagi hamil ibu. Jadi kalau misalnya ibu emang mau menikahkan putrinya, katanya tunggulah sampai Septi melahirkan. Itu dari kakak ipar aku ya. Apa kata ibunya? Kayak ngomongnya gini, ya udah nanti aja, anak aku mah kadang-kadang suka keras kepala, tapi nanti aku kasih tahu. Tapi di situ pas udah didatengin, besoknya makin menjadi. Oke. Makin menjadi. Dan dong, tahu nggak si perempuan ini umurnya masih 19 tahun. Masih 19 tahun. Sekarang? Iya. Iya, Januari itu, jadi tahun ini tuh 19 tahun. Oh, dapat daun muda. Iya, dan udah ceritanya. punya anak. Dari Nggak tahu sih, katanya dia suami yang pertama. Oh, dia juga janda juga? Kan suamiku alasannya ngomong ke aku tuh poligami itu mau menolong janda. Iya, katanya kasihan mau menolong janda, tapi aku ngerasa selama 9 bulan itu dia menjadakan aku. Aku pengen tanya dulu ya. Ini pertanyaan agak sensitif ya. Ini sudah 2 tahun berlalu berarti ya. Anak kamu sudah 10 bulan kan, yang ketiga kan. Berarti kamu dari hamil 2 bulan sampai sekarang. Ini statusnya masih suami istri. Dia tinggal di mana sih? Sekarang. Suami kamu ini tinggal di mana Sama perempuan sekarang? itu. Sama perempuan itu. Sama anaknya itu. Sama anaknya yang? Anak perempuan itu. Anak perempuan itu. Tapi itu bukan anak dia? Bukan. Bukan Jadi anaknya? anaknya tuh yang sekarang tuh umur 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun, oke. 3 tahun. Kamu sendiri itu, dia sering datang ke rumah? Sekarang sih udah ada 2 minggu, 2 minggu, 10 hari dia ada tiap hari ke rumah. Tapi sebelumnya enggak. Paling 3 hari sekali, 2 hari sekali baru ke Oh, rumah. masih sering ke rumah. Berarti 2 hari sekali masih sering ke rumah? Ada ke rumah. Kunjungin anaknya? Iya. Mohon maaf, kunjungin kamu kah? Enggak. Selama 2 tahun, ada berhubungan dengan kamu? Iya, kalau berhubungan badan gitu, ya ada. Sebelum pas lagi aku hamil ada, masih ada. Setelah kamu melahirkan? Nggak ada, Sampai sekarang? nggak ada, Pada waktu kamu hamil masih ada? masih ada. Berarti dia masih nganggap kamu istri dong? Iya, masih ada. Terakhir berhubungan tuh sama dia akhir Desember 2023. Oh, sudah kamu lahiran dong berarti? Aku lahiran di September 2003. Ya pernah sekali. Oh iya benar. Maaf loh. Maaf. Oh iya benar. Jadi selama hamil aku pernah. Selama pas di pengadilan, sebelum pengadilan juga aku berhubungan lagi. Makanya itu salah satu dari pengadilan juga tidak ini apa sih namanya itu? Bentar. Aduh, sakit banget. It's okay. Soalnya harus ngulang lagi dong, jadi ingat lagi semuanya. Kalau kamu nggak mau melanjutkan, kamu boleh berhenti. Sekarang tuh aku semuanya lagi ini psikolog juga. Udah. Oh ya.
Kita lanjutin? Oke. Jadi selagi kamu hamil ataupun setelah lahiran, kamu ada berhubungan Iya. dengan dia. Iya. Berarti sebenarnya kalau aku coba nilai ya, berarti sebenarnya suami kamu juga nggak tegas. Baik tidak tegas dengan kamu, atau kan kamu juga tidak tegas dengan suami juga. Sehingga akhirnya sebenarnya ini diizinkan atau tidak diizinkan, ini poligami benar-benar terjadi sebenarnya. Iya. Dia dengan kamu masih, dia dengan istri sirihnya juga masih. Iya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya aku selalu ngomong sama dia, kalau misalnya emang kamu mau cerai, beresin dulu sama aku. Semuanya beresin dulu sama aku. Sebenarnya gini dok, kenapa? Aku nutupin ya, dia udah nikah siri itu, udah aku tutupin semua perselingkuhannya dia, aku tutupin semua dan keluarga. Awal kenapa viral ini video? Karena si perempuan ini posting berdua, jadi kayak kalau collab gitu dong di Instagramnya suami juga, jadi kan bisa dilihat tuh. Nah pada komen tuh, perasaan istrinya bukan itu deh katanya kayak gitu, ada yang komen kayak gitu. Ternyata di situ aku ya Allah kata aku tuh ini udah ngebuka semua ya, jadi aku telanjur buka aja kan karena mereka udah juga mengakui di Buka-bukaan. Iya udah buka-bukaan. Ya udah kata aku ya udah aku di IG story aku bilang semuanya kalau misalnya mereka udah menikah sama pas aku lagi hamil 2 bulan, pokoknya aku cerahin aja semua di Instagram aku. Ternyata ada yang screenshotin tuh tiap IGS aku tuh, diviralin lah di TikTok gitu. Jadi aku nggak tahu itu sampai sekarang siapa orangnya. Oke. Kamu apa upaya kamu? Kamu pengennya apa dulu nih sekarang? Kamu pengennya cerai? Kamu pengennya apa sih yang kamu inginkan sekarang? Aku pengennya hak-hak aku aja sama anak-anak. Apalagi ngeliat anak-anak gitu, dok. Yang satu masih 9 tahun, yang kedua masih 5 tahun, yang terakhir masih 10 bulan. Maksudnya dari dalam kandungan. Yang terakhir itu namanya Safa. Safa tuh dari dalam kandungan. Dari sampai aku lahirin dia gitu, dia kan nggak dapet sosok ayahnya gitu. Dari aku hamil jarang ngedengar suara ayahnya, masa sekarang dia udah lahir di dunia juga gitu, ayahnya tidak tahu perkembangannya gimana Safa. Jadi Safa tuh setiap ada laki-laki, misalnya kayak keponakan aku main ke rumah kalau udah besar, terus ada ayah aku, ada kakak aku yang laki-laki, dia tuh kayak pengen rangkul gitu. Anak-anak tahu kejadian ini? Yang pertama udah ngerti, yang kedua belum ngerti. Jadi taunya abinya kerja, kalau nggak pulang abinya kerja gitu. Kamu pengennya apa sekarang? Kamu masih mau mempertahankan rumah tangga ini? Aku itu belum tahu. Cuma sekarang aku pengen demi anak, sekarang pengen ya perjuangin anak-anak aja, jadi hak anak-anak aku, hak pendidikan mereka, kasih sayang ayahnya bisa dinafkahi nggak? Dinafkahi. Cuma kan semua itu nggak melulu tentang materi ya dok, karena kan harus pendidikan tuh kayak aku pengennya tuh yang kasih sayang ayahnya tuh yang benar-benar lah gitu buat anak-anak. Sekarang perhatian ayahnya ke anak-anak bagaimana? Udah lumayan lah sekarang ada kemajuan. Ada kemajuan. Kamu mohon maaf ya, kan kalau misalnya kita ribut dalam rumah tangga kan biasanya kalau apalagi dengan kamu nggak bisa kendalikan suami kayak gini ya, akhirnya kamu pasti melibatkan pihak keluarga suaminya, kayak suami kamu kayak gitu punya. Kamu sudah libatkan ibunya, bapaknya? Yang aku pikirin juga salah satunya itu dong. Sekarang suami tuh sama ibunya udah komunikasinya kurang gitu. Jadi ibunya tidak menyetujui sama si perempuan ini. Berarti kamu libatkan. Iya, jadi dan ibunya tuh belain kamu. Iya, sama kakak ipar juga belain aku. Jadi udah sering banget. Jadi udah itu ceraiin perempuan itu. Cerai itu perempuan nggak baik katanya. Kamu tuh harus sadar itu anak-anak kamu masih kecil, suka gitu kan dari awal juga. Sampai ibu ngomong pokoknya nggak akan maafin kamu, nggak akan pernah nyetujuin kamu sama perempuan itu sampai ibu mati. Sampai gitu ibunya. Tapi anaknya nggak mau dengerin.
nggak tahu kayak udah ketutup aja gitu. Nggak tahu aku yang sampai sekarang yang udah di luar logika aku gitu loh. Kalau misalnya perempuannya ya Allah yang soleha gitu ya, maksudnya yang baik-baik gitu, terus dia bisa merangkul aku, bisa merangkul anak-anak aku. Ya aku maksudnya kalau misalnya dia mau poligami kok kan masih berpikir ulang gitu ya, tapi kok sampai perempuan kayak gini kok bisa umur segitu gitu bisa naklukin suami aku sampai suami aku tuh kayak tunduk banget gitu, takut dan lain-lain gitu, aku nggak ngerti. Aku dapat info katanya suami kamu juga sudah banyak jual barang, jual asetnya dia, bahkan ada yang jual akunnya juga, dimintain oleh, mohon maaf ya, ini klarifikasi, ini info yang aku dapat sebelum aku kumpulin sebelum ketemu dengan kamu ya, termasuk dari istri-istrinya, keluarga adik-adiknya juga katanya mengambil banyak hal dari suami kamu. Apa itu? Kamu tahu? Tahu cuma Itu benar? cuman suami selalu menyanggah semua itu. Dia tuh terakhir ngejual akun YouTube-nya. Akun YouTube-nya dijual? Iya itu tuh Pak. Benar itu ya? Iya. Akun YouTube-nya dijual? Demi apa? Aku cuma dapat 3%. Kadang-kadang cuma dapat 3%, sisanya dia ngomong ada sebagian disedekahin, dia ngomong gitu, tapi selebihnya aku nggak tahu uangnya buat apa. Soalnya sama dia pergi dari rumah, sama perempuan itu ada, aku nggak tahu sama sekali, aku nggak tahu pendapatan suami aku. Semua akses itu tuh blok. Sama aku hamil, aku di blok. WA aku di blok, medsos aku semua di blok, sampai akun Shopee pun di blok. Aku nggak bisa komunikasi. Jadi kalau misalnya aku mau komunikasi sama dia, aku harus lewat pegawai. Aku kirimin foto SG aku juga lewat pegawainya. Jadi kayak seolah aku perempuan simpanan dia gitu. Padahal dulu kita ngerintis semua dari nol, kita tinggal di kontrakan cuma sepetak. Tinggal di kontrakan sepetak gitu. Dia suami sempat sakit, dia sampai turun 20 kilo. Aku masih, jadi cara aku sayang, cara aku mencintai dia, aku setia. Apapun kondisinya dia, aku terimain semuanya. Dan sekarang ketika dia sudah punya nafkah yang lebih baik, dia pergi dengan kamu, dengan wanita lain, bahkan sampai gila-gilaan, sampai menjual akun YouTube-nya sendiri. Iya, itu kan akun yang kita sama-sama berjuang gitu. Buat ngegedein akun itu tuh, Dok. Sampai dulu saking kitanya nggak ada uang gitu, kita tuh selalu nebeng wifi di kafe. Kan dulu tuh zaman wifi tuh kan mahal kan, berapa tahun yang lalu ya, 2000. Perjuangan ya. Iya. Perjuangan Aku ya. nemenin dia tuh di kafe gitu. Karena sinyal wifi itu kan suka bagus buat upload video itu. Aku nemenin dia sama anak aku tuh buat upload video. Sampai gitu, cuma nggak tahu. Kayak aku nggak kenal dia aja sekarang. Kamu nggak kenal dia lagi sekarang? Nggak, keluarga pun nggak kenal, ibunya pun udah ibunya ngomong sampai ini udah jadi sosok yang berubah aja, beda. Gara-gara wanita itu? Gara-gara perempuan 19 tahun itu. Jadi kayak aku tuh sama dia tuh pacaran dulu, Dok. Pacaran dulu sama 7 tahun. Jadi aku sama dia tuh kenal udah, kita ngelewatin bersama tuh 17 tahun. 17 tahun. Tapi hilang semuanya ya? Iya, hilang. Aku nggak tahu. Ini udah jadi sosok berbeda aja. Aku kalau boleh tahu, dia jual YouTube-nya berapa? 280 juta deh kayaknya, 280 juta. Dan dia tuh ngejanji tuh buat cicilan rumah, karena ini sekarang rumah tuh masih nyicil, Dok. Aku tuh gini ya, yang nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu ini uangnya buat cicilan rumah. Dia ngomong buat cicilan rumah selama berapa bulan. Aku bayarin, masukin ke situ. Terus dia ngejanjinya buat umroh aku, katanya ya, buat umroh aku. Terus dia buat sedekah, ya udah kataku atur aja, aku ngomong gitu. Taunya pas aku cek ke bank cuma dibayar 1 bulan. Terus sisanya dia ngomong sedekah. 3 poinnya ngasih ke aku 3%. 3% buat aku sama 3 anak aku. 3%. Katanya dikasih ke
keluarga dari... Nah itu aku juga kurang tahu soalnya itu keluarga banyak banget. Jadi si perempuan itu adiknya 6 dan orang tuanya nggak tahu kerja apa aku. Ya, Kok gitu. mau dia? Aduh, aku nggak tahu deh. Nggak tahu. Kalau dia sadar suatu hari nanti dia mau balik dengan kamu masih mau dengan dia? Nggak tahu, aku lihat dulu sakitnya dok. Ya Allah, sakitnya masih setiap momen-momen sakit itu kayak di hari ini mimik mukanya dia kayak seperti apa sama aku, kayak yang jijik kayak gitunya semua aku ingat. Bahkan yang waktu dia bikin kayak video di pantai itu, foto di pantai itu, aku yang nyiapin kopernya, aku yang nyiapin bajunya. Baju yang dia pakai itu, yang foto sama perempuan yang kayak ala prewedding itu hadiah ulang tahun dari aku. Itu hadiah ulang tahun dari aku, dia pakai sama perempuan itu dong. Bahkan waktu itu dia sempat umroh. Malamnya aku siapin koper-kopernya dia aku siapin baju-bajunya dia, posisinya dia sama perempuan itu, aku di rumah aku siapin koper dia umroh besoknya. Kapan terakhir kali kamu komunikasi dengan dia? Tadi malam ada dia tidur di rumah, Tadi malam dia di rumah? tidur sama anak-anak, dan perempuan itu tetap aja dia kirim barang ke rumah jam 1:30 itu. 1:30 apa? Sengaja supaya dengan kamu. Iya. Kamu nggak ada komunikasi dengan dia? Sama siapa? Kamu nggak ada minta dengan dia? Kamu minta ceraikan orang itu, tinggalkan wanita itu? Kayak nggak tahu, kayaknya dia masih mengambil keputusannya, aku nggak tahu karena perempuannya itu pun lagi hamil juga. Cuman Oh, dia hamil juga iya, sekarang? sekarang hamil juga. Cuman Ustadz dari kemarin sempat sampaikan ke ayah, kamu juga tega ninggalin Septi yang berjuangin dari nol sama kamu waktu hamil, kamu tinggalin, katanya gitu. Apa katanya? Ya diam aja, nggak ngomong apa-apa. Oke, Septi, kalau misalnya aku yakin sih wanita itu pasti nonton bagian ini. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan wanita itu yang sudah ngambil suami kamu? Kamu pernah komunikasi dengan dia? Aku nggak pernah marahin dia dok. Kamu pernah ngobrol dengan dia? Enggak. Pernah ketemu? Enggak, makanya lingkungan teman-teman aku gitu, saudara aku, kalau jadi kamu, aku udah jambak tuh perempuan, udah bener-bener gitu. Kenapa ya. kamu nggak samperin? Aku nggak mau selevel sama dia. Aku nggak mau selevel sama dia. Apa yang kamu pengen sampaikan dengan dia? Buat kamu, stop kamu ambil hak anak-anak aku. Kalau kamu emang mau dengan suami saya, silakan ambil. Tapi jangan kamu hancurin kehidupan saya dan anak-anak saya. Stop semuanya. Jangan lagi kamu ganggu usik kehidupan aku. Untuk suami kamu? Apa tuh? Apa ngomongnya? Bingung aku. Mungkin kamu nggak bisa ngobrol berdua dengan dia baik-baik kalau ketemu. Tapi kan kalau ini kan di depan kamera ya, gak ada suami kamu, artinya kamu bisa lebih menceritakan apa maunya kamu, apa yang kamu pengen sampaikan dengan dia. Andi, ingat perjuangan kita dari benar-benar titik terendah. Bagaimana cita-cita kita, pengen punya rumah, punya kendaraan, anak-anak yang sehat, pendidikan anak. Pokoknya cuma pengen kamu sadar sekarang gitu, bisa flashback lagi, ingat lagi sama yang dulu, buang semua keburukan tentang aku. Ingat semua kebaikan juga, aku juga ada baiknya sebagai perempuan yang pernah sama kamu. Pokoknya aku pengen kamu lihat anak-anak juga aja sekarang, lihat anak-anak gimana dia tumbuh kembang, anak-anak masih pada kecil gitu. Pengennya kamu seutuhnya aja kembali buat anak-anak. Udah gitu aja. Septi, aku harus tutup, tapi mungkin pertanyaan terakhir aku sebagai seorang istri, menurut kamu apa sih kekurangan kamu? Banyak sih, banyak.
Banyak dong. Aku tuh perempuan yang nggak bisa lemah lembut, nggak bisa romantis sama suami. Itu yang aku ngerasa kekurangan aku. Itu mungkin pelayanan aku ke suami juga mungkin kurang full juga. Aku juga banyak kekurangannya. Suami itu bukan dilayanin ya. Kamu itu bukan pelayan. Oh iya. Istri itu bukan pelayan suami ya. Tapi dia beranggapannya kayak gitu. Ya itu mindset Indonesia banget sih. Indonesia banget. Sebenarnya istri itu bukan pelayan suami ya. Suami dan istri itu saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana seorang istri mensupport, mendukung suami, bagaimana seorang suami memuliakan istri. Jadi apa dong? Kalau melayani itu, yang aku bayangin itu di suatu restoran, aku jadi tuannya, orang itu jadi pelayannya. Itu suatu hal yang berbeda. Kalau kamu bilang dia masuk ke tempat prostitusi, Oh iya ya. itu baru melayani namanya. Tapi dalam suami istri itu nggak ada namanya melayani. Soalnya dia ngomong gitu aja. Kalau misalnya tuh pelayanannya kurang. Dia bilang dengan kamu? Nggak bilang ke aku. Jadi kalau misalnya dia hinain aku di belakang ada kata-kata gitu. Ini aku penasaran nih, yang mana sih ayah ini? Ayah Ibrahim? Ini? Kami juga ya viewersnya ya? Ya itu apalagi pas yang udah kualifikasi itu rasanya bawah-bawahnya sepi karena dia itu jadi rame lagi. Oh, oke. Kita dengar klarifikasinya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya to the point aja langsung terkait dengan beredarnya video yang lagi viral oleh mantan istri saya yang membuat masyarakat menjadi berasumsi kemana-mana. Mantan istri saya. Masih ya tapi ya? Masih. Nah, saya mau menegaskan bahwa saya sudah bercerai secara agama sebelum saya tahu, dan bahkan istri saya tidak tahu bahwa beliau sedang mengandung usia 14 hari. Dan setelah cerai, barulah beliau beberapa hari kemudian memberitahu bahwa beliau sedang mengandung. Ini Oke, adalah berarti itu bohong ya? Dia sudah tahu ya? Kalau Udah bercerai tahu. ya? Udah tahu ketiga baru. kalinya saya mengajukan gugatan perceraian. Kalau ini ke benar kantor ya? pengadilan Ketiga negeri. kalinya ya? Tapi nggak jadi terus karena ada beberapa pertimbangan. Sudah saya coba perbaiki, kita saling memperbaiki diri, namun tidak berhasil. Mungkin takdir Allah berkata lain, pada akhirnya saya memutuskan untuk menjatuhkan talak ke yang 3 kalinya sebelum saya tahu bahwa dia sedang hamil. Jadi berita saya menceraikan mantan istri saya ketika sedang hamil 2 bulan itu tidak benar. Karena ketika saya menjatuhkan talak Ini juga, salah ya saya semuanya tidak ya? tahu bahwa mantan istri saya sedang hamil. Bahkan beliau pun mungkin tidak tahu sedang mengandung. Karena tidak ada pemberitahuan kepada saya bahwa beliau sedang hamil. Dari bulan pertama hamil sampai proses melahirkan, biaya rumah sakit, biaya susu, dan lain-lain, perlengkapan bayi, saya yang menanggung semua biaya. Ini benar? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kewajiban saya. Ya itu benar kan. Aku di situ di Instagram aku pun aku tulis kalau misalnya pas aku udah melahirkan dia tidak menanyakan kondisi kan. Kalau misalnya menemani iya pas aku kan di sesarku kan dok. Pas keluar dari ruang operasi dia nggak nanyain sama sekali gimana rasanya, gimana kondisi kamu, dia malah asik aja main handphone. Oh, berarti dia nemenin hanya untuk anaknya saja? Ya, bahkan ketika lahiran pun saya menemani beliau di rumah sakit. Sampai detik ini saya tetap menafkahi mantan istri saya dan ketiga anak saya, dan tidak pernah saya sekalipun tidak menafkahi mereka. Dan saya pribadi ingin tetap menjaga silaturahmi baik dengan mantan istri saya karena bagaimanapun di sana ada ketiga anak-anak saya. Sampai detik ini saya selalu intens ketemu anak-anak saya hampir setiap hari, mengajak main, mengantar ke sekolah, membuat konten, dan lain-lain. Intinya, saya belum mampu menjadi suami yang baik dan imam yang baik untuk dia. Dan saya harus mengakui, sebagian besar kesalahan ada pada diri saya. Saya kurang sabar, saya kurang tegas, banyak sekali kekurangan dalam diri saya. Mengenai alasan saya menceraikan mantan istri saya dan keretakan rumah tangga saya tidak mau mengumbar aib mantan istri saya dan kesalahan-kesalahan beliau. Biarlah itu menjadi konsumsi pribadi saya, dan hanya Allah yang tahu. Namun saya Dia kan ngomongnya nggak mau ngumbar aib. Itu aku lagi marah-marah dia videoin, dia sebarin juga. Yang video yang aku marah-marah itu. menegaskan bahwa mantan istri saya ini adalah wanita yang sangat luar biasa. Dia selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik dan selalu mendukung saya dalam segala hal. Kekurangan dan kesalahan saya lah yang akhirnya membawa kami ke jalan perceraian ini. Bukan The real content creator ya? karena kurangnya usaha atau kasih sayang dari pihak mantan istri saya. Dia layak mendapatkan penghormatan Iya. The real content creator. atas dedikasi dan kebaikannya selama ini. Dan Katanya saya baik, tapi merasa kok diceraikan sangat nggak beruntung masuk pernah akal menjadi banget. bagian dari hidupnya. Dia sudah memberikan saya rezeki yang tidak ternilai harganya.
Dia memberikan saya 3 anak perempuan yang sehat dan yang sangat luar biasa. Saya selalu konsultasi masalah ini kepada guru saya, sahabat saya, Ustadz Dery Sulaiman, dan beliau selalu ingin saya rujuk. Sahabat-sahabat saya, keluarga saya, semua teman-teman saya selalu ingin kita rujuk. Namun apa daya, karena saya sudah menjatuhkan talak untuk yang 3 kalinya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa saya menikah dengan Manda itu setelah bercerai secara agama dengan mantan istri saya. Bahkan keluarga Manda, keluarga mantan istri saya dan keluarga saya sudah dipertemukan. Dan kami sudah bermediasi mengenai pernikahan tersebut. Memang pernah ketemu? Iya, pernah ketemu. Emang. Keluarga kamu? Iya tuh yang waktu pas kebongkar pernikahan siri itu kan kita kumpul keluarga tuh dong. Kita kumpul keluarga, keluarganya dia, keluarga aku dan keluarga si perempuan itu. Di situ dia ngomong, kan karena aku sama dia tuh proses perceraian ya, udah masuk ke pengadilan. Dia ngomongnya gini, kalau sekarang pada akhirnya aku katanya di sini sama Septi sama aku sudah tidak bisa dilanjutkan karena kita udah masuk perceraian persidangan katanya gitu. Kalau saya sama Manda saya juga belum tahu karena jodoh mah nggak akan ada yang tahu. Dia ngomong gitu. Tapi si perempuan itu sampai sekarang merasa menang aja, merasa menang kalau misalnya itu si suami milih ke dia gitu. Ngapain sih? Sudah sepakat tidak akan keluar-keluar di medsos. Jadi kalau kalian ingin mencaci maki aja saya. Insya Allah saya nggak apa-apa. Saya berharap kalian bisa memahami dan menghormati keputusan saya ini. Saya meminta maaf atas segala kekurangan saya dan kesalahan saya yang mungkin berdampak kepada keluarga kami. Mohon doa dan dukungan dari kalian agar kami bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik dan sabar. Terima kasih atas Cukup dengan tanya Dokter Richard.